Kita sama-sama UMKM ini harus semangat menghadapi Tak seperti biasanya, tempat pesapan ikan sale lele milik Sukarni terlihat sepi. Hanya ada dirinya dan beberapa anggota yang melakukan kegiatan. Diakui Sukarni, sejak pandemi COVID-19 melanda, usahanya mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Sehingga dia tidak bisa mempekerjakan orang lebih banyak. Hanya semampunya. Bahkan usaha mikro kecil menengah UMKM milik Sukarni ini nyaris gulung tikar karena kehabisan modal akibat pandemi COVID-19. Dukungan keluarga, harapan dari para pegawai yang menggantungkan ekonomi pada dirinya membuat Sukarni yang sempat putus asa kembali bangkit. Ditinggalkan aja. Enggak ditunggu, Pak. Dan dua mobil yang dimilikinya juga harus direlakan agar usaha ikan sale miliknya tetap bisa berjalan. Bojo tuh si istri. Dan si itulah sisanya. Kalau dulu biasanya sampai 1 ton per hari, tapi setelah pandemi ini jatuh 90% lah hilang ya dari biasanya. Sekarang tinggal kita nyalai 500 kilo per minggu, biasanya 1 ton per hari. Sampai-sampai 2 unit mobil dilepaskan, lantaran tidak terbayar lagi angsuran lah. Bangkitnya terinspirasi dari keluarga tadi, dari anak-anak, dari ibu, dari pokoknya keluarga terdekat lah yang mendorong, dari anggota-anggota yang kita yang itu jadi terinspirasi kita untuk mau buka sale lagi. Itulah biasanya karyawan 8 orang. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kita yang kerja langsung kita turun tangan supaya modal masih bisa kita apakan, masih bisa kita pergunakan. Selain mengurangi jumlah anggota, berbagai cara dan kebijakan dilakukan Sukarni agar usaha ikan sale ini tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19.
Bila dulu Sukarni hanya menunggu orderan, namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dia mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya dan mengajak masyarakat sekitar ikut menjadi penyedia bahan untuk ikan salai, sehingga turut membantu ekonomi mereka. Tidak sia-sia, kerja keras Sukarni mulai membuahkan hasil. Saat ini, dia sudah bisa kembali memproduksi ikan salai per minggu. Walaupun sebelum pandemi COVID-19, dia bisa memproduksi 700 kilo hingga 1 ton ikan salai per hari. Tapi dia yakin dan optimis hal ini akan bisa kembali lagi. Permintaan ikan salai di tengah pandemi ini agak kurang. Biasanya kan ada yang ke daerah Jambi, daerah Aceh banyak permintaan, tapi sekarang nggak ada lagi. Sekarang masih di dalam provinsi seperti Pekanbaru aja, Teluk Kuantan. Kita menggunakan media sosial untuk mengirim siapa yang mau permintaan ikan. Jadi di situ kita promosi di media sosial, contohnya di Facebook, WA atau Instagram. Tapi alhamdulillah lah ya, masih bisa di masa-masa pandemi ini masih bisa kita berdiri di kaki sendiri kita. Bapak Sukarni itu orangnya baik, dia penolong orang. Saya sangat berutang budi sama dia. Dia dulu kan berasal dari menyalai patin orang tuanya. Dia buat salai lele, bagaimana dia tersendiri pula dibuatnya gitu. Jadi saya nilai Zulkarnain ini orang pekerja. Untuk kok nanya, pun teh, habis itu abang geser ke situ. naik. Kayak gitu maksudnya. Oke. Di tempat tinggalnya, Desa Pinakan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Sukarni dikenal sebagai sosok pekerja keras dan pantang menyerah, termasuk dalam membangun usaha ikan salai lele ini. Dulunya, Sukarni hanya ikut orang menjalankan usaha ikan salai. Itu pun, ikan salainya berasal dari ikan patin. Namun, bermodal pengalaman serta semangat untuk maju, Sukarni mencoba membuka usaha sendiri, tetapi dengan terobosan baru, yakni usaha ikan salai dari ikan lele. Terobosan ikan salai milik Sukarni disambut baik oleh masyarakat. Usaha yang awalnya hanya memproduksi 70 sampai 100 kilo atau dengan kisaran uang 1 juta hingga 2 juta terus berkembang hingga mencapai produksi 500 hingga 1 ton per hari. Dan produk ini tidak hanya diedarkan di Provinsi Riau, namun juga sudah merambah keluar provinsi seperti Jambi,
Aceh, dan Sumatera Utara. Awal-awalnya ikut abang, waktu itu abang masih ikan patin. Jadi setelah kami pergi ke pasar, ada orang perminta ikan lele. Siap itu saya terinspirasi untuk bikin ikan salai lele. Jadi awal-awal mulanya sekitar 70 kilo sampai 100 kilo. Setelah itu ada kawan mau apa namanya tuh? Mengajak apa? Jadi sampai bisa ambil 500 kilo, 1 ton per harinya. Omsetnya 15 juta sampai 20 juta per hari. Setelah 500 kilo per harinya dicarilah anggota lagi. Nah, baru ada anggotanya ada 7-8 orang. Sampai 7-8 orang waktu itu. Ini Kampar ini potensinya ikan. Jadi rencananya kita mau mengembangkan ikan salai lele ini untuk oleh-oleh khas Kampar, khususnya Riau. Setelah itu kalau bisa kita mau bikin ikan baung, ikan gabus, ikan apalagi ikan patin untuk bikin oleh-oleh. Siapa yang datang ke Kampar bisa kita itu kan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar Sukarni dalam menjalankan UMKM miliknya. Itu yang diambil. Namun, ia masih bersyukur karena saat ini masih bisa terus beroperasi untuk mencukupi ekonomi keluarga, termasuk membantu keuangan karyawannya di tengah ekonomi yang sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya UMKM ini, saya merasa terbantu. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, COVID-19, banyak perekonomian orang yang kurang bagus lah. Tapi dengan adanya kerja yang seperti ini, saya merasa terbantu. Walaupun hanya tidak seberapa, tapi saya bisa membantu perekonomian di rumah. Jadi saya merasa berterima kasih atas adanya usaha ini. Mudah-mudahan usaha ini berjalan dengan lancar seterusnya. Apa kabar? Ya, Lele salai ko makin berkembang tuh. alhamdulillah lah tuh. Oke. Kayak apa selama Covid Ada apa Nggak menurun ya? Menurun pada biasa. Jadi kalau cawo-cawo lama insya Allah tahu ini tapi tidak banyak lah ya. Enggak, biasa kan sabtu saya. Pasaton saya ini Enggak turun mati asing mati kali. Tapi pasarannya masih nyebar kemana-mana, ke Jambi kemana? Dekat kok. Lengkap ya? Tidak ingin hanya di tingkat lokal dan di Indonesia saja, namun Sukarni sangat antusias dan punya cita-cita produk ikan salai lele miliknya bisa diedarkan hingga ke luar negeri. Lengkap ya? Jambi, ke Sumbar. Iya.
semua kali. Tentunya, pembinaan harus terus dilakukan kepada UMKM seperti usaha ikan salai yang digeluti Sukarni. Alhamdulillah. Sekali. Yang aku patinnya lele. Agar mereka bisa menggapai tujuan mereka dan tidak gulung tikar ketika tantangan besar datang seperti pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Rencananya yang ke depannya kan lele ini untuk kita mau mengirim ke luar negeri, bukan yang kayak tradisional. Rencananya mau bikin oven, kalau bisa kan masaknya pakai oven, nggak pakai kayu lagi. Rencananya mau pakai listrik, tinggal bikin suhunya, berapa suhunya langsung masak, nggak menunggu lama-lama kayak gini. Kalau sekarang kan kita nyalain 9 jam. Kalau pakai oven kemungkinan bisa nyalai 2 jam, 3 jam, jadi langsung masak. Ya, terima. Tidak hanya Sukarni saja, namun kreasi, inovasi, dan motivasi harus dilakukan oleh semua pelaku UMKM agar bisa bersaing dengan produk lain dan tentu saja bisa go internasional. Jadi UMKM ini kan sesuatu hal yang menurut saya yang sangat terdampak oleh pandemi, ya. Dan justru program pemerintah sekarang sudah tepat. Tetapi saya lihat langsung dari pembinaan UMKM di Kampar, terutama di yang kita lihat Salai tadi, kawan-kawan di UMKM ini sebenarnya bertahan saja sudah bagus. Tapi kebertahanan ini kan ada analisis ekonominya, apakah mereka mampu bertahan dalam keadaan yang lama, dengan produksi tadi ada 1 ton, yang sekarang bergeser 500 kilo. Saya kira ini kan penurunan yang hampir di separuh ya dari produksi mereka. Tetapi kita coba untuk meningkatkan produksi. Dari proses itu tentu saja pelebaran pasar. Kreativitas yang paling penting menurut saya diversifikasi produk. Ya, ketika Salai salah satu komunitas unggulan dari musim saya kecil, karena saya asli Kampar gitu ya. Saya lihat Salai selalu bertahan di pasar tradisional. Tapi di pasar yang sifatnya terbuka, di online shop itu atau yang di sistem modernisasi marketnya, marketplace juga bisa menampung itu, saya kira ada sertifikasi yang perlu dibangun. Dan kami akan melakukan itu. Dan kelompok penggiat UMKM di Pekanbaru sudah turun juga di lokasi yang Salai ini. Mereka akan membantu dalam proses mereka membuat packaging, kemudian termasuk label halal, komposisi, dan yang berkaitan dengan bahwasanya UMKM ini sudah layak di produk yang bisa dipasarkan.